Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin langkah-langkah pengerjaan dari Basic Excel 1 sampai Basic Excel 4, kemudian Goal Sheet dan juga Solver. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nancy Fadila Rahmawati, NIM V1323058, Prodi Manajemen Pemasaran, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu Basic Excel 1. Pada Basic Excel 1 ini, kita diminta untuk mengisi tabel-tabel pada data absensi, yang mana setiap tabelnya itu udah ada ketentuannya masing-masing, seperti tanggal, waktu, kemudian nomor, nama member, inisial nama member, dan tanggal lahir. Nah, yang pertama kita akan mengisi tanggal. Nah, tanggal di sini kita diminta untuk setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Berarti kan ini adalah custom atau kombinasi dari angka dan juga huruf. Nah, karena custom kita menggunakan huruf teks. Nah, di Excel sendiri ketika kita menuliskan rumus harus selalu diawali dengan sama dengan, kemudian kita ketik teks. Nah, untuk menulisnya bisa kita tulis manual teks seperti ini, kemudian buka kurung, atau kita tulis, kemudian ketika sudah muncul kita pilih, otomatis akan ada tanda buka kurung. Kemudian, karena ini adalah tanggal, maka kita menggunakan rumus date. Kita pilih date. Nah, kemudian di sini sudah muncul urutannya, kita menulis year, month, dan day. Nah, di sini tanda pemisah punya saya itu menggunakan koma. Artinya, kita nanti ketika menulis tanda pemisah itu menggunakan koma. Nah, setiap laptop itu berbeda, ada yang menggunakan koma ataupun titik koma. Nah, year kita diminta untuk menulis 2021, kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah, kemudian bulan 3, koma atau titik koma, dan tanggal 9, tutup kurung. Nah, setelah itu kita beri koma atau titik koma sebagai pemisah. Nah, karena kita di sini mau menuliskannya itu lengkap 9 Maret 2021, tidak 9 Maret atau 903, maka kita tulis dengan lengkap, yaitu dimulai dengan tanda petik, kemudian hari atau day itu 9, kita tulis DD, kemudian spasi. Untuk bulannya itu karena ditulis lengkap maka kita tulis MM. Selanjutnya untuk tahunnya sendiri juga ditulis lengkap 2021, maka kita tulis YY, kemudian tanda petik dan tutup kurung. Nah, di sini diberi tanda petik karena ini merupakan teks atau pelengkap. Jadi ketika kita menuliskan teks di Excel, kita harus mengawali dan mengakhiri dengan tanda petik, kemudian enter. Nah, ini kan jadi sudah sesuai, yaitu 9 Maret 2021. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu kita diminta untuk menyeting waktu pembuatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk waktu kita menggunakan rumus time, kemudian hour atau jam, kita tulis pukul 10, koma atau titik koma sebagai pemisah, kemudian menit kita tulis 00, koma, dan second atau detik kita tulis 00, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini akan langsung sesuai pukul 10 pagi. Selanjutnya yaitu nomor sesuaikan dengan jumlah data. Nah, di sini tinggal kita tulis angkanya, nomor 1, kemudian nomor 2. Nah, untuk nomor ini kita tidak perlu menulis sampai bawah nomor 3, 4, dan seterusnya. Kalau misal datanya sedikit, itu tidak akan jadi masalah, tapi ketika datanya banyak, kita akan kewalahan. Maka bisa menggunakan, cukup kita tulis dua angka paling awal, yaitu angka 1 dan angka 2, kemudian kita blok, dan di pojok kanan bawah ada kotak kecil, kita klik 2 kali, otomatis ke bawah nanti akan langsung terisi. Kemudian nama member.
Nah, nama member kita diminta untuk tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, nama member sendiri kita ambil dari sheet berikutnya atau data absensi. Nah, di sini kan sudah ada nama-namanya, tapi di sini hurufnya menggunakan huruf kecil semua. Sedangkan kita diminta untuk menuliskan dengan huruf kapital semua. Maka, jika kita ingin menuliskan huruf kapital semua, kita menggunakan rumus upper. Jika huruf kecil semua, kita menggunakan huruf lower. Dan jika huruf kapital hanya di depan, kita menggunakan proper. Nah, karena ini yang akan karena ketentuannya tadi adalah awal huruf besar atau kapital, maka kita menggunakan rumus proper. Kemudian kita pilih teks yang cukup yang atas saja, Verina Natania, kemudian tutup kurung, enter. Nah, otomatis di sini sudah terisi. Nah, untuk berikutnya kita tidak perlu mengulangi rumusnya. Cukup kita klik kotak kecil di kanan bawah, kita klik 2 kali. Nah, otomatis akan terisi. Selanjutnya yaitu inisial nama member. Inisial nama diambil dari 2 huruf terakhir atau bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, karena menggunakan huruf besar semua, maka kita menggunakan rumus upper. Menggunakan rumus upper. Nah, karena ini yang diminta adalah 2 huruf terakhir, berarti itu di posisinya di sebelah kanan. Kalau di sini adalah kiri, di bagian sini di tengah, dan di bagian sini adalah kanan. Berarti 2 huruf terakhir berada di sebelah kanan. Kita masukkan rumus right karena di sebelah kanan. Kemudian kita pilih selnya, yaitu Verina Natania. Kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah. Nah, numCharts ini berapa sih kita mau ambil berapa huruf dari sel Verina Natania ini? Karena kita mau ambil 2 huruf terakhir, kita ketik 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, otomatis langsung terisi IA. Nah, selanjutnya tinggal kita klik 2 kali, otomatis akan terisi semua. Nah, untuk tanggal lahir kita diminta untuk mengubah dalam bentuk bulan, tanggal, koma, dan tahun, tidak angka seperti ini. Nah, caranya tinggal kita blok semua. Kita pilih general atau umum dalam bahasa Indonesia, kemudian more number format. Kemudian karena tadi adalah tanggal, kita pilih date atau tanggal. Kemudian tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, karena pertanyaan adalah tadi bulan, tanggal, koma, tahun, tinggal kita pilih. Lalu oke. Nah, otomatis semua tanggal lahir sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu bulan, tanggal, koma, dan tahun. Nah, ini tadi adalah cara pengerjaan dari Basic Excel 1. Selanjutnya yaitu Basic Excel 2. Pada Basic Excel 2 ini kita akan mengisi data nasabah Bank Sejahtera pada tahun 2021. Yang pertama yaitu data nasabah, gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Nah, karena di sini kita ingin menuliskan dengan huruf kapital pada huruf pertama atau awalan kata, maka kita menggunakan rumus proper, sama dengan ketik proper. Kemudian karena kita ingin menggabungkan 2 sel, yaitu sel B dan sel C, maka kita menggunakan rumus concatenate. Kemudian teks 1, kita pilih sel B, kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah.
Kemudian kita beri spasi. Nah, cara menulis spasi atau menulis sebuah teks di Excel harus kita awali dan kita akhiri dengan tanda petik. Tanda petik, spasi, kemudian tutup dengan tanda petik. Kemudian koma sebagai pemisah. Kemudian teks 3 kita pilih sel C. Kemudian tutup kurung sampai berwarna hitam, enter. Nah, setelah ini tinggal kita tarik saja, tinggal kita sesuaikan. Selanjutnya yaitu inisial nama. Inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Nah, untuk inisial nama kita akan menggunakan huruf kapital semua. Untuk menulis huruf kapital kita akan menggunakan rumus upper, sama dengan pilih upper. Kemudian untuk menggabungkan dua huruf, maka kita menggunakan rumus concatenate. Nah, untuk inisial nama kita diminta untuk menggabungkan setiap huruf pertama. Setiap huruf pertama berarti pada huruf J dan juga R. Nah, untuk yang pertama yaitu huruf C, karena huruf C ini berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left. Kita ketik left. Kemudian kita pilih sel D8 atau pada nama nasabah. Kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah, kemudian non charge. Ini kita diminta kita tuh akan mengambil berapa huruf. Karena kita hanya akan mengambil satu huruf, maka kita ketik angka 1, kemudian tutup kurung. Kemudian koma atau titik koma. Nah, untuk huruf R sendiri ini terletak di tengah-tengah. Karena terletak di tengah, maka kita menggunakan huruf mid. Kita pilih mid. Kemudian kita pilih sel D8, kemudian koma. Nah, huruf di tengah itu ada banyak, yaitu dari mulai O sampai huruf D itu berada di tengah. Nah, kita tuh mau mengambil yang mana? Karena kita mau mengambil huruf R atau terletak di sebelah spasi, maka kita menggunakan rumus find untuk mencari huruf tersebut. Kita pilih find. Kemudian kita pilih ketik spasi, tanda petik, spasi, kemudian tanda petik lagi, dan kita pilih sel D8. Kemudian kita ketik 1, yaitu karena kita hanya akan mengambil satu huruf, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian sudah diketahui kalau kita akan mengambil huruf di sebelahnya spasi. Nah, itu kita mengambil sebelum spasi ataukah sesudah spasi. Karena kita mau mengambil huruf sesudah spasi, maka kita menuliskan angka +1 atau sesudah spasi tadi. Satu huruf sesudah spasi. Kemudian kita ketik 1, yaitu sebagai kunci kalau kita hanya akan mengambil satu huruf. Kemudian tutup kurung lagi sampai berubah warna hitam, kemudian enter. Nah, selanjutnya tinggal kita klik 2 kali pada kotak kecil di kanan bawah. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin kita akan menuliskan jika L maka laki-laki dan jika P maka perempuan. Maka kita menggunakan rumus if function atau jika maka. Maka kita ketik sama dengan pilih if, kemudian kita pilih sel yaitu sel F8, kemudian kita tulis syaratnya, ketik sama dengan. Nah, untuk menuliskan syarat atau sebuah teks di Excel, kita harus selalu mengawali dan mengakhiri dengan tanda petik. Kita pilih tanda petik, kemudian kita pilih huruf L,
kemudian tutup dengan tanda petik, kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah, kemudian kita tulis keterangan laki-laki. Laki-laki. Nah, karena di sini hanya ada 2 syarat, maka syarat berikutnya kita tidak perlu menggunakan rumus if lagi, tapi hanya perlu kita tuliskan keterangannya saja, yaitu perempuan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini tuh selain L sama dengan laki-laki, maka yang lain akan dituliskan dengan perempuan. Kemudian tutup kurung, enter. Tinggal kita klik 2 kali pada pojok kanan bawah. Kemudian pada jenis kartu kita akan menuliskan berdasarkan kode nasabah, yaitu apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Nah, di sini kita akan menuliskannya huruf pertama itu menggunakan huruf kapital, maka kita menggunakan rumus proper. Kemudian karena kita akan menggunakan rumus jika maka kita akan menggunakan rumus if function. Kita pilih if, nah karena kita akan mengambil berdasarkan huruf pada sel H, yaitu seperti huruf S, G, P, dan T, maka kita menggunakan rumus left karena berada di sebelah kiri. Lalu kita pilih sel H8, kemudian koma atau titik koma, kemudian ketik 1 karena kita hanya akan mengambil 1 huruf saja. Kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita akan menuliskan syaratnya, yaitu yang pertama S maka silver. Kita tulis sama dengan, kita ketik S, kita awali dengan tanda petik S, kemudian tutup dengan tanda petik, lalu koma atau titik koma, kemudian kita tulis ketentuannya yaitu silver, kemudian tanda petik, lalu koma. Nah, di sini menerangkan jika S maka silver. Selanjutnya kita akan mengulangi rumusnya, yaitu rumus if. Kita ketik if, lalu kita ketik left karena berada di sebelah kiri, lalu kita pilih sel H8, koma atau titik koma, kemudian 1 karena kita hanya akan mengambil 1 huruf saja, kemudian titik tutup kurung. Lalu kita menuliskan syaratnya. Syarat yang kedua, jika G maka gold. Kita tulis jika G, koma, maka gold. Kemudian koma. Lalu kita tuliskan lagi syarat yang kedua. Kita ketik if, lalu kita ketik left karena berada di sebelah kiri, kemudian left. Setelah left kita pilih sel H8, kemudian koma, angka 1 karena kita hanya akan mengambil 1 huruf, kemudian tutup kurung, lalu sama dengan kita tulis syarat yang kedua, yaitu jika P maka platinum. Jika P maka platinum. Kemudian koma. Lalu kita tulis rumusnya lagi, yaitu if. Kemudian kita ketik left karena berada di sebelah kiri. Kemudian kita pilih
sel H8, koma atau titik koma, kemudian 1, kemudian tutup kurung. Nah, syarat berikutnya, jika X maka ekspresi. Kita tuliskan sama dengan jika X, maka ekspresi. Nah, karena syarat di sini itu ada 5, maka kita cukup menuliskan rumusnya itu sebanyak 4 kali. Nah, yang kelima ya, kita tidak perlu mengulangi rumusnya, tapi hanya perlu kita tuliskan keterangannya saja, yaitu tabunganku. Kita awali dengan tanda petik, kemudian ketik tabunganku, kemudian tanda petik lagi. Nah, ini menerangkan bahwa selain dari yang sudah disebutkan tadi, maka tuliskan dengan tabunganku. Kemudian tutup kurung sampai berwarna hitam, kemudian enter. Lalu tinggal kita klik 2 kali pada kotak kecil di kanan bawah. Yang terakhir yaitu jumlah tabungan. Pada jumlah tabungan kita diminta untuk mengganti dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, caranya tinggal kita blok semua selnya. Kemudian kita pilih di sini pada mata uang. Nah, karena punya saya di sini belum ada mata uang rupiah, maka kita ke sini pada more accounting format atau format akuntansi yang lain. Kita cari yang mata uang rupiah. Oke. Nah, ketika muncul tanda pagar seperti ini bukan berarti kesalahan atau masalah, tapi karena selnya yang terlalu sempit. Caranya tinggal kita perlebar saja. Nah, otomatis akan berubah menjadi mata uang rupiah. Nah, demikian pengerjaan dari Basic Excel 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan Basic Excel 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pengerjaan dari Basic Excel 3, yaitu tentang data nasabah bank CBA tahun 2023. Pada Basic Excel 3 ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga match. Nah, untuk rumus HLOOKUP atau horizontal lookup value itu merupakan tabel yang memiliki header atau posisi headernya berada di kiri atau row. Sedangkan VLOOKUP atau vertical lookup value memiliki posisi header atau judul berada di atas atau kolom. Dan yang terakhir yaitu match adalah penggabungan dari dua jenis lookup value, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP, yang mana posisi headernya berada di atas dan juga di kiri. Nah, pada Basic Excel 3 ini terdapat 2 sheet. Sheet pertama yaitu tabel yang harus kita lengkapi, dan juga sheet kedua yaitu terdapat data tambahan seperti tabel tahun bergabung, kemudian jumlah tabungan, dan juga tabel urutan prioritas. Pada data tambahan di sini, setiap tabelnya sudah terdapat namanya masing-masing. Seperti tabel tahun bergabung itu diberi nama tahun, dan pada tabel jumlah tabungan dengan header yang di atas atau VLOOKUP itu diberi nama tabel 2. Kemudian dengan header atau judul yang di sebelah kiri itu diberi nama tabel 1. Dan untuk tabel urutan prioritas ini diberi nama tabel prioritas. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu tahun bergabung ke bank CBA. Nah, pada tahun bergabung di data tambahan sudah ada penjelasannya. Jika kode nasabah A, maka tahun bergabungnya pada tahun 2020. Kode nasabah C, tahun bergabung 2021, dan seterusnya. Di sheet yang pertama, kode nasabah terletak pada kolom C. Karena
header atau judulnya itu terletak di atas, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP karena vertikal. Kita tulis sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Lalu pada kode nasabah, karena kita hanya ingin mengambil hurufnya saja, yaitu huruf A, C, F, dan D, yang mana huruf-huruf ini terletak di sebelah kanan, maka kita menggunakan rumus right. Kemudian kita masukkan sel C6 atau sel kode nasabah, kemudian koma sebagai pemisah. Karena kita hanya akan mengambil satu kriteria saja, yaitu huruf terakhir, maka kita tambahkan angka 1. Kemudian tutup kurung. Lalu koma atau titik koma sebagai pemisah. Kemudian kita tuliskan tabel yang ada pada data tambahan tadi, yaitu dengan nama tahun. Kita pilih tahun ini. Lalu kita tulis koma sebagai pemisah, kemudian angka 2 karena sel yang akan kita pilih itu berada di urutan nomor 2. Kemudian koma sebagai pemisah, yang terakhir yaitu 0. Kemudian tutup kurung. Lalu enter. Nah, untuk penjelasan ulangnya, angka 2 ini kita peroleh di data tambahan yang mana kode nasabah dan tahun yaitu A dan juga 2022 ini berada di urutan nomor 2, yang mana urutan pertamanya yaitu kode nasabah dan juga tahun. Maka di sini kita tuliskannya juga angka 2. Nah, 0 ini yaitu untuk mengunci dari rumus VLOOKUP tersebut. Tinggal kita sesuaikan, otomatis akan terisi semuanya. Selanjutnya yaitu urutan prioritas. Nah, pada data tambahan, urutan prioritas itu memiliki 2 header, yaitu header di sebelah kiri dan juga header di sebelah kanan. Maka karena ini adalah penggabungan 2 jenis lookup value, kita menggunakan rumus match. Kita tulis sama dengan, kemudian match, lalu kita pilih sel C6 yaitu tahun 2020, tahun bergabung, kemudian koma sebagai pemisah, lalu kita tulis tabel pada data tambahan yaitu dengan nama prioritas. Kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah, lalu 0 untuk mengunci, lalu tutup kurung dan enter. Nah, otomatis di sini urutan prioritasnya akan sesuai dengan di data tambahan, yaitu jika bergabung di tahun 2020 maka urutan prioritasnya berada di urutan nomor 1. Tinggal kita klik 2 kali pada pojok kanan bawah. Nah, yang terakhir yaitu jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, jumlah tabungan ini kita akan mengisi berdasarkan data tambahan yang memiliki 2 header, yaitu header di sebelah kiri dan juga header di sebelah kanan, gabungan antara VLOOKUP dan juga VLOOKUP. Nah, pada tabel di data tambahan bagian tahun bergabung atau header di sebelah atas itu diberi nama tabel 2. Karena headernya di sebelah atas, maka ini termasuk VLOOKUP. Tabel diberi nama tabel 2. Dan dengan header yang di sebelah kiri atau warna buku tabungan itu diberi nama tabel 1. Nah, di sini kita tuliskan rumusnya sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP,
Karena rumus pertama yang kita tulis adalah VLOOKUP, maka selanjutnya yang kita isi adalah kebalikannya, yaitu data milik HLOOKUP. Maka kita pilih sel H6, yaitu warna buku tabungan yang mana hidurnya tadi berada di sebelah kiri. Kemudian koma, lalu kita tuliskan tabel pada data tambahan dengan judul warna buku tabungan, yaitu tabel 1. Maaf, tabel 1. Kemudian karena ini gabungan, kita menambahkan rumus NAND. Lalu kita tambahkan data dengan judul di sebelah atas atau VLOOKUP tadi, yaitu J6 tahun bergabung. Kemudian koma, lalu kita pilih tabel 2, yaitu nama tabel pada data tambahan dengan header di sebelah atas atau tahun bergabung. Kemudian koma, kita tulis 0 sebagai pengunci, kemudian tutup kurung, koma, kita tulis 0 lagi, kemudian tutup kurung. Nah, di sini nolnya ada 2 dikarenakan ini adalah gabungan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada 2 jenis lookup value, maka nolnya di sini pun juga ditulis 2. Kemudian enter. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan mata uang, misalnya mata uang rupiah, tinggal kita blok semuanya. Kita blok, tinggal kita blok semua. Lalu kemudian kita pilih accounting, simbolnya kita ganti dengan mata uang rupiah. Lalu oke. Jika muncul pagar seperti ini, maka tinggal kita perbesar tabelnya. Nah, otomatis akan terdapat mata uang rupiah. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari Basic Excel 3. Selanjutnya yaitu Basic Excel 4. Dalam Basic Excel 4, kita akan mengisi data-data seperti total, rata-rata, jumlah, kemudian nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Nah, sebelumnya pada Basic Excel 4 ini kita akan menggunakan beberapa rumus, yaitu ada sum, yang mana sum ini berguna untuk mencari total nilai dari angka yang kita pilih, angka-angka yang kita pilih. Kemudian ada average untuk mencari rata-rata, kemudian ada count, yaitu mencari jumlah angka bukan total. Kemudian ada min, yaitu mencari nilai terendah, dan juga max untuk mencari nilai tertinggi atau maksimal. Nah, selain itu di sini kita juga akan menggunakan rumus tersebut dengan tambahan, yaitu tambahan if, seperti sum if, kemudian count if, dan juga if, yaitu ada huruf S di belakangnya, seperti sum if, kemudian count if. Nah, untuk tambahan if sendiri seperti count if, ya itu kita gunakan ketika di situ disebutkan ada kriteria yang ditentukan, yaitu sejumlah 1 kriteria. Sedangkan if dengan belakang ada huruf S itu untuk mencari nilai dengan 2 kriteria. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu kita diminta untuk mencari total biaya kredit. Karena ini total, maka rumus yang kita gunakan adalah sum. Sama dengan tick sum. Kemudian kita pilih kolom biaya kredit. Tinggal kita blok ke bawah. Nah, untuk blok ke bawah sendiri kita tidak perlu ditarik ke bawah,
Jika jumlahnya ribuan, kita akan kesulitan. Maka cukup kita pilih Shift, Ctrl, kemudian tanda panah bawah, otomatis akan keblok sampai bawah semua. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingga total biaya kreditnya yaitu sejumlah Rp256.242. Selanjutnya yaitu rata-rata total peminjaman. Untuk rumus rata-rata kita menggunakan average. Kita pilih sama dengan, kemudian kita ketik average, lalu ke kolom total peminjaman. Kita blok, pilih sel paling atas, kemudian Shift Ctrl tanda panah bawah di pojok kanan bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Sehingga rata-rata total peminjaman sebesar Rp112.675,76. Selanjutnya yaitu biaya kredit terendah. Untuk mencari nilai terendah atau paling kecil, kita menggunakan rumus min. Sama dengan ketik min, lalu kita ke kolom biaya kredit. Kita pilih sel paling atas, kemudian kita blok, kemudian tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya yaitu biaya kredit tertinggi. Jika terendah kita menggunakan min, maka tertinggi kita menggunakan max atau maksimal. Pilih sama dengan, kemudian max, lalu ke kolom kredit tertinggi, ke kolom biaya kredit. Kita blok sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Sehingga biaya kredit tertinggi sebesar Rp14.735. Selanjutnya yaitu jumlah nasabah laki-laki. Untuk mencari jumlah kita menggunakan rumus count. Dan di sini juga ada kriterianya, yaitu kita diminta untuk mencari jumlah nasabah laki-laki saja, tidak laki-laki dan perempuan. Maka kita menggunakan rumus count if, sama dengan, kemudian count if, lalu range, kita akan memilih kolom mana yang akan kita gunakan, yaitu pada jumlah nasabah, pada kolom D. Kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah. Lalu untuk kriteria, kita itu mau mengambil kriteria yang mana? Karena kita akan mengambil kriteria yang laki-laki, maka kita pilih yang laki-laki. Kemudian tutup kurung, enter. Sehingga jumlah nasabah laki-laki berjumlah 8 nasabah. Berikutnya jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Karena ini juga mencari jumlah dan juga ada kriteria, yaitu satu kriteria, maka kita menggunakan count if. Sama dengan ketik count if, kemudian range, kita akan mengisi dengan tabel DE, yaitu tempat lahir jumlah nasabah. Kita blok ke bawah, kemudian koma sebagai pemisah. Karena kita diminta untuk mencari yang tempat lahirnya di Jakarta, maka kita pilih yang tempat lahirnya di Jakarta. Kemudian tutup kurung, enter. Berikutnya yaitu jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Karena jumlah kita menggunakan rumus count lagi.
Nah, di sini terdapat dua kriteria, yaitu nasabah perempuan dan juga yang lahir di Sulawesi. Maka kita menggunakan rumus count if. Sama dengan ketik count if, kemudian kita pilih kriteria. Untuk kriteria kita akan mengambil di sel D, yaitu jenis kelamin. D. Kemudian koma, kriteria 1 kita pilih yang perempuan. Pilih perempuan. Kemudian koma atau titik koma sebagai pemisah. Lalu kita pilih yang kriteria kedua, yaitu tempat lahir, ke kolom E. Kita blok ke bawah, lalu kita beri koma sebagai pemisah. Nah, untuk kriteria kedua kita pilih Sulawesi sesuai ketentuannya. Kita pilih Sulawesi, kemudian tutup kurung dan enter, sehingga tertulis bahwa jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi sebanyak 2 nasabah. Oke, selanjutnya yaitu total peminjaman nasabah perempuan. Untuk mencari total kita akan menggunakan rumus SUM. Karena di sini ada tambahan kriteria yaitu nasabah perempuan, maka kita menggunakan rumus SUM if. Sama dengan kemudian SUM if. Lalu kita diminta untuk menulis rank. Nah, untuk rank di sini kita akan memilih kolom yang jenis kelamin, yaitu kolom D. Kita blok ke bawah, kemudian koma sebagai pemisah. Nah, untuk kriteria ini kita memilih kriteria yang perempuan. Lalu koma sebagai pemisah. Kemudian sum rank, kita memilih tabel selanjutnya yang akan kita masukkan, yaitu tabel total peminjaman pada tabel K. Kita pilih, kemudian kita blok, shift, kontrol, tanda panah bawah. Jika berlebih seperti ini, tinggal kita naikkan dengan shift, tanda panah ke atas sampai hanya ke sel 25 ini. Kemudian tutup kurung, enter, sehingga total pinjaman nasabah perempuan sebesar Rp1.345.875. Selanjutnya, total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Total, maka kita menggunakan SUM, dan di sini ada dua kriteria, yaitu nasabah laki-laki dan usia 27 tahun. Maka kita menggunakan rumus SUM if. Sama dengan kita pilih SUM if, kemudian SUM rank. SUM rank ini kita akan memilih pada kolom total peminjaman, yaitu kolom K. Total peminjaman, kemudian koma sebagai pemisah, lalu kriteria rank 1 kita ke jenis kelamin, kita blok ke bawah, kemudian koma sebagai pemisah, lalu kriteria 1 kita pilih laki-laki, kita pilih laki-laki. Nah, di sini tuh kita bebas mau ambil yang D17 atau D18, itu bebas, atau yang di atas ini juga boleh. Misal kita mau ambil yang D13, kemudian koma. Nah, selanjutnya kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu usia. Kita pilih kolom yang H, kita blok ke bawah,
kemudian koma sebagai pemisah, lalu masukkan kriteria kedua, yaitu usia 27 tahun. Usia 27 tahun kita pilih, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, yang terakhir yaitu rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan. Untuk rumus rata-rata, kita akan menggunakan average. Dan di sini ada kriterianya, yaitu satu kriteria dengan tenor 9 bulan. Maka kita menggunakan rumus average if. Sama dengan kita ketik average if, kemudian rank di sini kita akan memilih kriterianya terlebih dahulu, yaitu bulan, tenor bulan atau tenor kredit. Kita blok ke bawah, kemudian koma, lalu kita masukkan kriterianya, yaitu tenor 9 bulan. Kita pilih tenor 9 bulan, lalu koma sebagai pemisah, lalu kita masukkan average rank. Yang mau kita rata-rata itu yang mana, yaitu biaya kredit. Maka kita ke kolom biaya kredit atau I. Kita blok ke bawah, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, sehingga rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan sebesar Rp12.556. Next, kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah pengerjaan dari Goalseek. Di sini kita akan mengerjakan menggunakan fitur Goalseek. Nah, Goalseek sendiri itu adalah fitur di Excel yang dapat kita temukan pada data. Kemudian kita pilih what if analysis, kemudian Goalseek. Nah, sebelum kita mengerjakan Goalseek itu sendiri, di sini ada dua pertanyaan, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, dan pertanyaan kedua yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Sebelum kita mencarinya dengan fitur Goalseek, kita harus mengisi kolom-kolom yang kosong seperti omset penjualan, total modal, kemudian keuntungan bersih. Yang pertama yaitu omset penjualan. Cara menghitung omset penjualan yaitu dengan mengkalikan jumlah smartphone yang terjual, yaitu 20. Kita pilih sama dengan, kemudian 20, yaitu jumlah smartphone yang terjual, kemudian kita kali dengan tanda bintang, kita pilih harga per smartphone untuk mengkalikan jumlah smartphone yang terjual tadi, kemudian enter. Sehingga tertulis di sini omset penjualannya sebesar 46 juta rupiah. Selanjutnya yaitu total modal. Untuk menghitung total modal, kita akan mengkalikan modal per smartphone dengan jumlah smartphone yang terjual. Sama dengan kita pilih sel smartphone yang terjual, kemudian kali dengan tanda bintang, dikalikan dengan modal per smartphone, kemudian enter. Sehingga total modalnya sebesar 38 juta rupiah. Yang terakhir yaitu keuntungan bersih. Untuk menghitung keuntungan bersih, kita akan mengurangi omset penjualan dengan total modal, yaitu sama dengan kita pilih sel omset penjualan dikurangi dengan sel total modal, lalu enter. Sehingga keuntungan bersih yang didapatkan adalah 8 juta. Nah, di sini bisa kita simpulkan, jika smartphone yang terjual sebanyak 20, maka keuntungan bersih yang kita dapatkan sebesar 8 juta rupiah.
Lalu kita akan menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta, yaitu dengan menggunakan fitur goal seek, yaitu pada data, kemudian what if analysis, kita pilih goal seek. Nah, pertama kita diminta untuk memilih sel, yaitu sel mana yang ingin kita rubah. Karena di sini yang sudah ditentukan yaitu jumlah keuntungannya, maka sel yang kita ganti adalah keuntungan bersih, yaitu dengan memilih kotak pada pojok kanan ini dengan tanda panah. Kita pilih sel B10 yaitu pada keuntungan bersih. Kemudian kita klik tanda kotak ini lagi, lalu kita isi yang to value. Nah, to value ini kita isi, mau kita rubah ke angka berapa, yaitu 50 juta. Tinggal kita ketik 50 juta tanpa mengikut sertakan titik. Selanjutnya yaitu kita akan memilih sel mana berikutnya yang akan kita rubah. Karena di sini pertanyaannya adalah berapa unit yang harus dijual, maka kita akan memilih sel jumlah smartphone yang terjual. Kita pilih tanda kotak ini, kemudian pilih B3 atau smartphone terjual, lalu kita klik tanda kotak ini lagi dan oke. Nah, otomatis di sini akan berubah angkanya. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta rupiah, maka smartphone yang terjual harus 125 buah. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 150 juta. Nah, caranya ini sama dengan pertanyaan yang pertama, yaitu menggunakan fitur goal seek. Sel yang pertama yang akan kita ubah yaitu pada sel keuntungan bersih sesuai perintahnya. Kemudian kita klik kotak ini lagi, lalu to value kita isi dengan 150 juta sesuai permintaannya. Kita ketik 150 juta tanpa menambahkan titik. Lalu sel berikutnya kita isi dengan jumlah unit yang harus dijual. Kita pilih sel B3, kemudian kita klik kotak ini lagi, lalu oke dan oke. Nah, otomatis di sini juga akan berubah. Jadi, jika kita menginginkan keuntungan sebesar 150 juta rupiah, maka smartphone yang harus terjual sebanyak 375 buah. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur solver. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan menggunakan fitur solver. Nah, sebelumnya biasanya pada laptop itu fitur solver belum ada. Cara menambahkan fitur solver yaitu dengan klik file, kemudian pilih option, lalu pilih add-ins, kemudian pilih yang solver add-ins. Setelah itu pilih go dan oke. Nah, otomatis fitur solvernya akan ada pada bagian data, kemudian di bawah data analisis ini. Nah, pada pengerjaan dengan fitur solver, di sini terdapat data-data tentang penjualan minuman, yaitu ada kopi gula aren, kopi hitam, matcha latte, bubble milk tea, dan juga cappuccino. Langsung saja kita mulai dengan menggunakan fitur solver. Nah, yang pertama kita diminta untuk memilih objektif. Objek mana yang akan kita pilih atau yang akan kita rubah. Maka kita memilih pada sel total keuangan.
Kita pilih sel total keuangan pada warna oranye ini, kemudian kita klik tanda kotak pada pojok ini lagi. Kemudian berikutnya untuk keterangannya kita bisa memilih mau kita jadikan nilai yang seperti apa, apakah yang maksimal ataukah minimal ataukah akan kita tentukan sendiri angkanya. Karena kita ingin mendapatkan total keuntungan sebesar-besarnya, maka kita memilih max atau maksimal. Kemudian selanjutnya ada sel variabel, sel mana yang akan kita pilih, yaitu kita memilih pada sel jumlah yang harus dibuat. Karena untuk mendapatkan sebuah total keuangan, kita harus menentukan terlebih dahulu jumlah yang kita buat itu mau seberapa. Maka kita blok dari kopi gula aren sampai cappuccino. Kemudian klik kotak pada pojok kanan. Nah, selanjutnya yaitu kita diminta untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu dengan cara pilih add. Lalu kita masukkan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu 4 ketentuan ini. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Maka yang pertama sel yang kita pilih yaitu pada kolom jumlah yang harus dibuat. Kita blok sampai ke sel yang cappuccino. Kemudian untuk keterangannya, karena harus berbentuk angka bulat, maka kita memilih integral. Lalu karena kita ingin memasukkan ketentuan berikutnya, kita pilih add. Ketentuan yang kedua yaitu total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Maka sel pertama yang kita pilih yaitu total yang harus dibuat. Kemudian untuk keterangannya, karena harus sesuai, maka kita memilih tanda lebih kecil atau sama dengan. Tanda lebih kecil atau sama dengan. Kemudian sel berikutnya yang kita pilih yaitu kapasitas produksi. Kita pilih kapasitas produksi, kemudian klik tanda kotak pada pojok kanan, lalu add. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih. Jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Maka sel pertama yang kita masukkan adalah jumlah yang harus dibuat. Kita blok. Kemudian untuk keterangannya juga kita beri lebih kecil atau sama dengan, karena tidak bisa lebih. Dan sel berikutnya kita pilih perkiraan penjualan per hari. Lalu klik pojok kanan, kemudian add untuk menambahkan ketentuan yang terakhir, yaitu total modal. Total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Maka sel pertama yang kita masukkan adalah sel total modal. Kemudian untuk keterangannya kita juga menggunakan lebih kecil atau sama dengan, karena ketentuannya itu tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Dan untuk sel berikutnya kita pilih yang modal yang dimiliki sebesar 2 juta. Kemudian kita klik pojok kanan ini. Nah, karena semua ketentuan sudah kita masukkan, maka berikutnya kita pilih OK. Nah, dengan begitu semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah kita masukkan ke dalam fitur solver ini. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih solve. Lalu kita pilih OK. Nah, otomatis semua sel-sel yang kosong tadi sudah terisi, seperti jumlah yang harus dibuat, kemudian total modal, dan juga total keuntungan. Nah, ternyata dengan menggunakan fitur solver tadi, bubble MICT, jumlah yang harus dibuatnya itu ternyata tidak ada. Nah, ini tuh bisa kita ambil kesimpulan kenapa bubble MICT tidak perlu dibuat atau tidak perlu memproduksi bubble MICT, dikarenakan harga modal untuk bubble MICT itu sebesar 12.000, paling tinggi daripada harga modal yang lain. Sedangkan keuntungan per gelasnya itu lebih kecil, bahkan paling kecil daripada keuntungan minuman yang lainnya. Maka dengan rumus
solver tadi, dengan fitur solver tadi, Bubble Milk tidak perlu melakukan produksi. Artinya kita tidak perlu memproduksi minuman bubble milk tea. Jadi fitur solver ini akan mempermudah kita dalam mencari total keuntungan dengan sesuai ketentuan yang ada, seperti jumlah yang tidak boleh lebih dari perkiraan penjualan per hari, dan juga total modal yang tidak boleh melebihi dari modal yang dimiliki. Nah, ini tadi adalah penjelasan penggunaan dari fitur solver. Oke, itu tadi adalah penjelasan langkah-langkah pengerjaan dari Basic Excel 1 sampai Basic Excel 4, kemudian Goal Sheet dan juga Solver. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.